Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar dengan berbagai perumpamaan tidak saja kepada orang banyak, tetapi juga kepada para muridnya. Seperti yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil, Yesus hari ini mengajarkan perumpamaan pertama di mana dia menegaskan mengenai daya pertumbuhan yang dahsyat kerajaan surga. Yakni seperti halnya benih sesawi awalnya seolah kecil, tetapi sesudah bertumbuh pasti akan menjadi pohon teramat besar. Demikian juga dengan pewartaan kerajaan surga yang Yesus beritakan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan, sungguh ajaib karya Tuhan yang mengatur bumi dan alam semesta ini sedemikian teraturnya. Di antaranya dunia tumbuh-tumbuhan, di mana sebuah biji yang kecil dapat bertumbuh menjadi sebuah pohon dan juga dapat menghasilkan buah. Jangan pernah menganggap remeh dan menyepelekan hal-hal yang kecil, sebab seringkali bisa berdampak bagi hal-hal yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, bisa kita bayangkan bagaimana para rasul yang terdiri dari 11 orang dan sekelompok kecil pengikut lainnya yang masih berani melakukan tugas penginjilan yang Yesus perintahkan kepada mereka di tengah-tengah ancaman dan aniaya dari orang-orang Yahudi beserta golongan Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua, dan dari tentara Romawi. Namun bisa disaksikan hasil perjuangan mereka yang minoritas di kalangan bangsa Yahudi, tetapi dampaknya sangat luar biasa, menghasilkan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, dan bukan hanya per individu, melainkan banyak bangsa-bangsa di dunia yang percaya kepada Yesus, termasuk kita sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita berbuat serupa, yaitu memberitakan Injil melalui pewartaan secara langsung maupun melalui kesaksian hidup, supaya orang lain merasakan kasih Kristus lewat diri kita. Iman kita perlu bertumbuh di kehidupan sehari-hari dengan membaca benih-benih firman, supaya ada sari makanan rohani menyiraminya dan menyehatkan iman kita menjadi semakin kuat. Seperti biji sesawi yang disirami setiap hari dan diberi pupuk supaya dari biji menjadi tunas-tunas yang terus bertumbuh menjadi besar dan menjadi sebuah pohon yang rimbun. Demikian juga iman kita akan semakin kokoh dan siap menghadapi segala tantangan dan rintangan yang menghadang, sebab setiap hari
kita sirami dengan benih-benih firman Tuhan dan diberi pupuk melalui doa dan bersaat teduh bersama Tuhan. Kemudian, saudara saya terkasih, tekanan lain kita jumpai dalam perumpamaan yang lain, yaitu perumpamaan tentang ragi. Transformasi menyeluruh kerajaan surga berlangsung secara diam-diam namun nyata. Kata kunci adalah kata menyeluruh. Proses transformasinya tidak kelihatan, tetapi akibatnya terhadap seluruh dunia jelas terlihat. Seluruh alam semesta mengalami transformasi. Kerajaan sorga bekerja dengan dahsyat memperbaharui seluruh ciptaan di dunia. Untuk menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, yakni di sekitar kita, dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar atau membuat karya-karya monumental. Tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana pun, saudara-saudari yang terkasih, bisa menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan Allah. Itulah makanya Yesus menggunakan perumpamaan tentang ragi yang jumlahnya sedikit tetapi mengubah gandum menjadi roti. Kita pun akan menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita kalau melalui hal-hal yang kecil dan sederhana kita mampu mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu agar melalui hal-hal sederhana yang aku katakan dan kerjakan, aku mampu menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Amin.